percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Jelas. Nah, hari ini Tante Pris dan Tante Vidya senang sekali ya Tante ya. Kita bisa menyapa adik-adik semua untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online, tapi Tante yakin, Tante percaya kalau kita memuji dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menolong setiap kami, berikan sukacita, berikan semangat, berikan hati yang mau sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya kalau kami sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, senang sekali ya, adik-adik semangat kan? Sudah siap memuji Tuhan? Siap ya Tante? Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan. Love you.
Kamu siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik semuanya, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kami cinta Engkau, kami mengasihi-Mu. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
senangkan lewat puji-pujian kami Bapa. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang kami dengar tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat sesuai dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan benar-benar dari hati dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online AO Kids. Pada hari Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabmu, kita belajar bersama-sama hari ini tentang Nabi Yunus. Kita akan lihat dari kitab Yunus pasal yang pertama, kita akan lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bagaimana Yunus lari dari panggilan Tuhan. Kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, kita lihat di sini bahwa Yunus dia adalah seorang nabi. Namanya nabi, nabi ini dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Nabi Yunus ini termasuk nabi yang bandel. Dia termasuk nabi yang nggak nurut sama Tuhan. Dia harusnya pergi ke Niniwe. Ya, firman Tuhan datang kepada Nabi Yunus untuk dia pergi ke Niniwe, memberitakan firman Tuhan, membuat orang-orang di Niniwe untuk bertobat. Tetapi justru dia tidak mau mendengar firman Tuhan, dia tidak mau taat kepada Tuhan, justru dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Bukannya ke Niniwe, justru dia berbalik arah pergi ke kota yang lain. Tidak dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Nah, kita akan lihat nanti apa sih alasan Nabi Yunus itu nggak mau nurut sama Tuhan, kenapa dia nggak mau pergi ke Niniwe, kita akan lihat nanti. Tapi kita akan lihat lebih dulu bagaimana Nabi Yunus setelah dia lari dari hadapan Tuhan, tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo, kemudian dia naik kapal untuk berangkat ke Tarsis. Dan tadi kita sudah baca ayat 4, ada angin ribut, ada badai besar yang Tuhan kirim, sehingga kapal yang dinaiki Yunus ini hampir-hampir terpukul hancur. Dan seluruh awak kapal ketakutan. Mereka takut, ini kenapa? Apa yang terjadi sehingga kita alami badai besar seperti ini? Mereka takut karena mereka mau mati di atas kapal itu. Ya, akhirnya Yunus juga tahu bahwa semua ini terjadi karena dia melarikan diri dari Tuhan. Dia sudah tidak berbuat benar di hadapan Tuhan. Nah, dari pasal pertama kita akan lihat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, jadi orang-orang di kapal akhirnya tahu Yunus yang membuat mereka alami amukan laut. Ada badai, sangat menakutkan bagi mereka. Dan mereka tahu, ya sesuai dengan keinginan Yunus juga, mereka mengangkat Yunus keluar dari kapal, mencampakkannya ke dalam laut. Seketika itu, katakan, laut berhenti mengamuk. Jadi mereka benar-benar tahu. Ya, akhirnya, atas penentuan Tuhan, ayat 17 tadi, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi Yunus belum selesai tugasnya. Yunus dilemparkan ke dalam laut, tidak mati. Tuhan mengirim
seekor ikan besar. Dan Nabi Yunus ada dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan. Ya. Mungkin baunya amis dan lain sebagainya, tidak enak untuk tidur ya. 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan. Dan di situ Yunus bertobat. Yunus sadar dia sudah salah. Yunus tahu dia sudah salah, lari dari panggilan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia berdoa. Ya, dalam pasal 2 dari kitab Yunus kita melihat ada doa yang cukup panjang dari Yunus. Dia mengaku salahnya, dia berseru kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia mau menyatakan keselamatan itu dari Tuhan. Ayat yang ke-10 dari pasal 2. Yunus 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi setelah 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan, Nabi Yunus keluar dari ikan itu, ya, ikan itu memuntahkan Yunus, dan Yunus ada di darat. Nah, setelah dari situ, Yunus akhirnya taat kepada Tuhan, dan dia pergi ke Niniwe. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dari pasal 3, kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung, dan seterusnya. Kita lihat di sini akhirnya Yunus yang awal mulanya nggak taat, sampai dibuang ke laut, sampai dimakan ikan besar, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Setelah dimuntahkan, akhirnya dia mendengar firman Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi kita lihat Tuhan itu penuh kasih, dia memberikan kepada kita kesempatan untuk taat. Dan setelah Yunus mendengar firman Tuhan untuk kedua kalinya, dia taat dan dia pergi ke Niniwe. Nah, kota Niniwe adalah ibu kota dari Asyur. Ya. Nah, Asyur itu adalah musuh dari orang Israel. Dan itulah alasan ya kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Kita akan lihat apa yang dikatakan Yunus nantinya. Ya. Jadi setelah Yunus pergi ke Niniwe, Yunus memberitahukan kepada orang-orang di Niniwe bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Mereka akan dihukum karena kejahatan mereka. Dan orang-orang di sana mereka berpuasa. Mereka mengaku salah, mereka bertobat, bahkan binatang pun ikut berpuasa. Binatang peliharaan mereka, binatang ternak mereka tidak makan juga. Ya, tanda pertobatan mereka, tanda mereka mengaku salah di hadapan Tuhan, tanda mereka menyadari dosa-dosa mereka. Dan benar dalam ayat yang ke-10, Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi kita melihat di sini Allah tidak jadi menghukum Niniwe karena penduduk Niniwe sudah bertobat. Ketika Tuhan mengumumkan datangnya penghakiman itu, mereka bertobat. Mereka menanggapinya dengan bertobat. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apapun dosa kita, apapun yang sudah kita lakukan, ketika kita mengaku salah, Tuhan aku sudah berdosa, maka Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni kesalahan kita, dan Dia akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi, miliki hati yang gampang bertobat, yang gampang mengaku salah di hadapan Tuhan. Tuhan kita penuh kasih, Dia selalu mengampuni dosa kita. Nah, pertobatan Niniwe justru membuat Nabi Yunus marah. Ketika Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, karena Niniwe akhirnya bertobat, justru ini membuat Yunus marah. Nah, ini alasan sebenarnya. Alasan kenapa Yunus tidak mau berangkat ke Niniwe pada mulanya. Pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yunus pasal 4, ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Marah. Yunus marah. Yunus marah kenapa? Karena dia tahu kalau dia pergi ke Niniwe, orang Niniwe akan bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Kenapa Yunus marah? Karena dia ingin orang Niniwe tidak bertobat. Dia ingin orang Niniwe dihukum oleh Tuhan. Karena Niniwe, ya ibu kota dari bangsa Asyur, dari negara Asyur, adalah musuh dari bangsa Israel. Dia tidak mau melihat Niniwe diselamatkan Tuhan. Dia tidak mau Niniwe selamat dari hukuman Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Ya, ayat yang keempat dari Yunus 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya, dan di sini Tuhan memberikan contoh kepada Yunus. Ya, ketika Yunus tinggal di luar kota Niniwe, dia mau melihat Niniwe, bagaimana Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Dia tinggal di luar dan oleh penentuan Tuhan dikatakan ada sebatang pohon jarak yang menutupi kepala Yunus. Ya, supaya Yunus tidak kepanasan ketika dia ada di luar kota Niniwe. Tapi ketika pohon jarak itu akhirnya mati karena ada seekor ulat, maka Yunus kembali marah. Ya, ayat 9 sampai ayat yang 11 kita baca. Kita lihat ayat-ayat ini sebagai ayat terakhir. Yunus pasal 4 ayat 9 sampai ayat 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus masih marah. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, jadi Tuhan memberikan contoh kepada Yunus. Kamu harusnya nggak layak marah karena pohon jarak itu. Ya, kamu nggak menumbuhkan pohon jarak itu. Terlebih lagi, kalau kamu marah, kalau kamu sayang kepada pohon jarak itu, terlebih lagi aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar dengan banyak penduduknya. Jadi kita belajar di sini, yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, jangan seperti Yunus, mendengar suara Tuhan, terus melanggar. Jangan. Kita harus taat kepada Tuhan. Nah yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak pilih kasih. Dan Tuhan mau supaya kita terus mengasihi Tuhan. Nah yang ketiga, ketika kita berdosa, kita melakukan yang salah, cepat minta ampun kepada Tuhan. Tuhan kita penyayang, Dia pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ketika kita datang berdoa, bertobat, mengaku salah di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil, Dia mengampuni kesalahan kita. Nah, pelajaran yang keempat adalah kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Dia tidak pilih kasih. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhan hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan mengasihi semua orang dan Dia mau melalui kehidupan kita juga mengasihi orang lain. Jadi, puji Tuhan, itu pelajaran yang kita dapatkan dari kitab Nabi Yunus ini. Biarlah firman Tuhan itu memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami taat kepada Engkau Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami, apapun yang kami alami ketika kami berdosa, ketika kami bersalah, kami boleh terus kembali kepada Tuhan, kami terus bersyukur kepada Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami juga mengasihi setiap orang lain, dan biarlah melalui kehidupan kami memancarkan Kristus, kasih-Mu kepada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati pendidikan kami percaya berkat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah terima firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.